Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Salam sejahtera bagi kita. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur di pagi yang indah ini atas penyertaan Tuhan yang selalu tercurah dan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam santapan rohani kita di hari Selasa 11 Juli tahun 2023. Kebenaran firman-Nya akan kita baca dan mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam kehidupan kami selalu merindukan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan membacanya. Roh Kudus, tolong kami biar firman-Mu yang akan kami baca dapat mengambil bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikianlah firman-Nya. Amin. Tema kita saat ini ialah Aku adalah Aku. Legitimasi pengesahan atau pernyataan yang sah
adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang utusan. Agar kehadirannya dapat diterima dan dipercaya oleh seseorang atau suatu kelompok yang kepadanya dia diutus, semakin jelas pihak yang memberi mandat kepada seseorang, maka akan semakin ia dapat meyakinkan pihak lain tentang kebenaran tugas dan tanggung jawab yang sedang ia embannya. Musa dalam mengemban tugasnya untuk memimpin Israel keluar dari perbudakan di Mesir sangat-sangat membutuhkan legitimasi yang kuat dari Allah, sehingga ia dapat sungguh-sungguh meyakinkan umat Israel dan juga meyakinkan Firaun tentang maksud Allah atas umatnya. Aku adalah aku, atau akulah aku yang mengutus engkau, adalah legitimasi yang diberikan Tuhan Allah kepada Musa. Sebuah nama yang menjelaskan tentang Allah kepada Musa, sebuah nama yang menjelaskan tentang Allah Israel yang telah dikenal oleh nenek moyang mereka. Dengan menyebut Allah sebagai akulah aku di hadapan tua-tua Israel, Musa akan tertolong untuk meyakinkan umat Israel yang sedang menderita itu bahwa ia adalah sungguh pribadi yang telah dipilih dan diutus oleh Allah sendiri untuk memimpin Israel mengalami pembebasan dalam kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, atas diri kita Allah pun telah menjadikan kita umat-Nya. Bahkan dalam Kristus Ia telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Immanuel adalah sebuah legitimasi yang kuat bahwa Ia tidak hanya telah mengutus kita kepada dunia ini, tetapi juga sebagai jaminan yang pastinya akan penyertaannya dalam menjalani beragam amanat pelayanan dan kerja yang Tuhan berikan. Keinsafan yang sungguh akan legitimasi yang kuat dari Allah atas panggilan hidup kita kiranya menjadi motivasi yang kuat dan teguh untuk menunaikan setiap panggilan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam terang kasih Tuhan, kami bersyukur atas waktu perkenaan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami ini. Bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami baca dan dengarkan. Peliharakan setiap firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Engkau yang kiranya menopang kami sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang baik. Kepadamu Tuhan, kami membawa harapan dan kerinduan serta doa kami. Tuhan berkati semua keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan yang hendak kami kerjakan selalu, bahkan juga harapan serta kerinduan untuk masa depan kami. Kiranya semuanya dapat kami lalui dengan baik, dengan indah dalam tuntunan kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau juga yang mengasihi para orang tua kami dalam usia indah mereka. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Bahkan setiap saudara-saudari kami dalam mencari pekerjaan, Tuhan berkati, beri selalu ketabahan dan kesabaran di dalam setiap usaha yang mereka lakukan di dalam mencari pekerjaan. Berkati saudara-saudari kami yang mendengarkan santapan rohani kita pada pagi ini. Tuhan berkati, semoga mereka terberkati dan hidup dalam kasih-Mu dengan kesetiaan untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami dalam setiap pergumulan yang kami alami, baik yang sakit Tuhan sembuhkan, dalam duka Tuhan yang hibur, di dalam persoalan ekonomi, pendidikan, dan bahkan berbagai tantangan hidup. Hadirlah menjadi penopang bagi kami, agar kami tetap tegar,
agar kami tetap kuat untuk menyaksikan bahwa dalam kuasa Tuhan kami dapat melewati setiap pergumulan kami. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan dalam tugas dan pekerjaan mereka, sehingga kami semua senantiasa hidup dalam sukacita dan kemurahan Tuhan. Dengarkanlah setiap doa kami ya Tuhan, karena semuanya ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan kami. Amin. Bersyukur atas santapan rohani yang boleh kita dengarkan bersama pada pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Shalom dan selamat beraktivitas.